Narasi yang selama ini disampaikan oleh PDIP itu kan sebenarnya sudah terbantahkan soal Jokowi cawe-cawe dan sebagainya, apalagi kalau seandainya benar itu. Tapi semoga ya tidak bareng-bareng korupsinya gitu. Bareng-bareng membangunnya oke, tapi jangan nyopet juga bareng-bareng gitu. Yang selama ini orang akan bilang, wah Prabowo ini pasti masih di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Pak Jokowi udah nggak mau ngurusin begitu kan. Pak Jokowi itu ngurusin cucunya dan anaknya. Nah, Prabowo ngurusin rakyat dan pemerintahannya ke depan. Walaupun kalau mau tanya jujur, ya banyak pendukung-pendukung Pak Prabowo dan relawan-relawan Jokowi sebenarnya aneh aja gitu loh. Aneh karena? Aneh, ngapain masuk gitu loh. Nah, dalam hal ini saya lihat ya lawan sepat dan kekuasaan itu ya PDIP hari ini ya. Juga masuk di pemerintahan cuman buat ngintel-ngintelin pemerintahan Pak Prabowo. Apalagi yang masuk nanti katanya Pak BG tuh, Budi Gunawan tuh. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perbincangan menarik antara Emmanuel Ebenezer dengan Ciko PDIP terkait Gibran yang legowo jika PDIP masuk dalam pemerintahannya, bersama-sama memikirkan nasib bangsa ke depan. Tapi ada hal yang membuat gundah Emmanuel Ebenezer atau biasa yang dipanggil dengan Bang Noel terkait masuknya PDIP ke dalam koalisi Prabowo Gibran ini. Sementara itu, Ciko mengungkapkan bahwasannya PDIP sampai saat ini belum tahu apakah akan masuk atau tidak. Bagaimana perbincangan menariknya? Mari kita simak bersama. Let's go. Bang Ciko, ini masih seputar pernyataan dari Gibran Rakabuming Raka ya. Pernyataan Gibran yang mengatakan bahwa Pak Prabowo memiliki wewenang tentunya untuk menentukan susunan kabinetnya. PDIP melihatnya bagaimana pernyataan dari Gibran ini? Pernyataan yang tepat ya, saya rasa itu pernyataan yang tepat, normatif, dan tidak ada yang luar biasa. Yang luar biasa kalau sampai Gibran mengatakan, wow saya harus ikut terlibat dalam menentukan ini, ya itu baru luar biasa. Tapi apa yang disampaikan saudara Gibran, itu satu hal yang biasa aja, dan ini tadi sudah disampaikan oleh saudara saya Saleh Daulay juga, bahwa itu adalah implementasi dari undang-undang konstitusi yang menyatakan bahwa pemilihan menteri, termasuk pencopotan, pergantian, kocok ulang, dan lain-lain itu adalah wewenang presiden. Dan presiden terpilih yang sekarang adalah Pak Prabowo Subianto, yang akan ke depan tentunya akan ditentukan oleh kata akhir dari Pak Prabowo itu sendiri. Dan saya rasa itu pernyataan yang cukup biasa bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan, dan ya nggak ada masalah terkait itu. Oke, Bang Ebenezer langsung saja. Ini pernyataan Gibran Rakabuming Raka, apalagi mengatakan juga menunjukkan loyalitasnya terhadap Pak Prabowo Subianto. Ini sikap Gibran ini bisa diartikan juga selaraskah dengan sikap dari Pak Presiden Jokowi? Ya udah pastilah, nggak mungkin tidak. Sudah pasti. Apalagi Mas Gibran kan selama ini kan diorkestrasikan bahwa ada konflik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kemudian ada jadi beberapa skema yang ingin menjauhkan Mas Gibran dengan Pak Prabowo sampai PDIP itu masih kalau nggak salah ya saya nggak tahu, masih gugatan agar wapresnya Mas Gibran ini dibatalkan. Gitu loh. Nah itu masih opsi di atas meja gugatannya PDIP. Tapi apapun itu sebetulnya narasi yang selama ini disampaikan oleh PDIP itu kan sebenarnya sudah terbantahkan soal Jokowi cawe-cawe dan sebagainya. Apalagi kalau seandainya benar itu ya, tadi disebut Bung Daulay tadi bahwa PDIP masuk dan sebagainya. Nggak tahu lah, ada berapa menteri yang masuk di koalisi Indonesia Maju ini. Ya ini kan menunjukkan bahwa ya pemerintahan ke depan ini ya pemerintahan yang dijalankan dengan cara yang baik lah, apalagi ada program jangka menengah kita ke depan nanti menghadapi 2045 tentang Indonesia unggul. Ya kita kan harus bangun bareng-bareng bangsa ini, tidak bisa tidak. Tapi semoga ya tidak bareng-bareng korupsinya
gitu. Bareng-bareng membangunnya oke, tapi jangan nyopet juga bareng-bareng gitu loh. Apalagi itu pernyataan Prabowo kemarin di PKB itu luar biasa ya. Pidato beliau, ya tugaskan kader partai itu yang bagus, jangan yang ngambil APBN dan APBD. Dan itu semua orang sangat kaget gitu loh. Karena dia menyampaikan posisi dia sudah menjadi presiden terpilih, bukan saat kampanye. Itu kan nekat sekali. Artinya karakter Prabowo seorang pemimpin yang tegas itu mulai keluar gitu loh. Yang selama ini orang akan bilang, wah Prabowo ini pasti masih di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Pak Jokowi udah nggak mau ngurusin begitu kan. Pak Jokowi itu ngurusin cucunya dan anaknya. Nah, Prabowo ngurusin rakyat dan pemerintahannya ke depan. Agar apa? Anggaran-anggaran yang dulu Pak Prabowo pernah sampaikan, bocor kita 30% APBN kita, dia akan kawal. Dia akan jaga, makanya jangan kutak-katik APBN dan APBD. Artinya apa? Lu jangan nyopet, nggak bakal dikasih ruang dan kesempatan untuk ngebajak, nyopet, ngerampok APBN. Makanya terima kasih buat rakyat Indonesia, kita sudah mendapatkan pemimpin yang baik ke depan ini. Ini bagaimana kemudian pengaruh dari Pak Presiden Joko Widodo nantinya dalam pemerintahan Prabowo Gibran setelah kita sudah melihat nanti apabila PDIP masuk, Kim juga sudah menerima, Gibran juga mengatakan sudah legowo, seperti apa? Kan sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo itu punya otoritas secara eksekutif tunggal dalam menentukan kebijakan-kebijakan eksekutifnya. Artinya kalau dibilang Jokowi masih ada nggak? Ya nggak mau. Liga apa yang mau dipengaruhi? Pak Jokowi kemarin saya ketemu beberapa kali, nggak terlalu lama dengan Mas Gibran juga dan Pak Jokowi. Dia hanya pengen ngurus anaknya udah, gitu. Dia sangat percaya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ke depan. Makanya anaknya tadi menyampaikan bahwa saya patuh dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dengan masuknya PDIP, ya, pada senang tuh, pada semangat. Walaupun kalau mau tanya jujur, ya banyak pendukung-pendukung Pak Prabowo dan relawan-relawan Jokowi sebenarnya aneh aja gitu loh. Aneh karena? Aneh, ngapain masuk gitu loh. Seharusnya kan dia yang kemarin coba mengkritik Pak Prabowo dan sebagainya, ya udah dikritik aja di luar. Karena kalau kita lihat PDIP di luar itu, menurut saya kualitas demokrasi kita makin kuat. Karena PDIP ini kan terlatih untuk di luar ya, beroposisi. Menguji pemerintahan itu berkuasa atau tidak, ujiannya di PDIP. Gitu loh. PDIP di luar aja gitu, itu bagus sekali. Toh sama bagus ya kan di luar atau di dalam, tidak ada yang buruk. Sama-sama punya kontribusi besar terhadap bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Nah, dalam hal ini saya lihat ya lawan sepat dan kekuasaan itu ya PDIP hari ini gitu. Jadi ya semoga aja kalaupun dia masuk di pemerintahan ya bagus juga lah ya. Tapi semoga nanti misalnya jangan juga masuk di pemerintahan cuman buat ngintel-ngintelin pemerintahan Pak Prabowo. Apalagi yang masuk nanti katanya Pak BG tuh, Budi Gunawan tuh. Aduh. Itu ya jujur aja di aktivis itu jadi ancaman nih orang ini. Oke, Bang Ciko boleh ditanggapi nih pernyataan dari Bang Noel. Perlu saya tanggapi Noel, nggak perlu ditanggapi lah. Gimana Bang Ciko ini tanggapan dari Bang Noel? Ya, saya sebenarnya cukup sepakat kok dengan beberapa statement tadi yang disampaikan bahwa memang perlu checks and balances. Saya juga sepakat bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang terlatih baik berada di dalam maupun di luar kabinet ya. Kita nggak bisa bilang dalam atau luar pemerintahan. Karena kalau kita bicara pemerintahan dalam sistem demokrasi, 3 cabang pemerintahan itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi berada di legislatif maupun juga bila ada kader-kader kami di yudikatif sesungguhnya juga bagian dari pemerintahan itu sendiri. Walaupun tidak berada di kabinet gitu ya. Tapi tentu saya juga ingin ulangi bahwa sampai hari ini kami belum menentukan sikap dan juga pastinya kan kita juga bukan partai yang tipe menyodor-nyodorkan diri Noel. Ini nggak ada PDI Perjuangan nyodor-nyodorin diri. Kita pasif, kita menghargai jerih payah dari teman-teman di Kim dan di Kim lah ya khususnya yang kemarin memenangkan Pak Prabowo di kontestasi Pilpres. Dan sepertinya memang kan lebih ke Pak Prabowo-nya yang ingin mengajak semua untuk bersatu dalam pandangan dia lebih baik bila di kabinet ada juga kader-kader dari partai lain yang bukan pendukungnya dari Kim kemarin.
Nah, ini masih menjadi pertimbangan bagi kami, belum final, dan saya ulangi bahwa kami juga tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan diri, kami tahu diri, kita baru saja selesai berkontestasi, dan bagi kami memang sama mulianya untuk berada di dalam pemerintahan, masuknya di kabinet atau tidak, sesungguhnya itu juga sedang bergotong royong dengan siapapun yang berada di posisi presiden dan wakil presiden, karena sistem demokrasi yang kita sepakati ini memang memungkinkan untuk adanya partai yang tidak semua bergabung di dalam kabinet, tapi ada di legislatif untuk menjadi kanal saluran bagi aspirasi masyarakat yang mungkin berbeda dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Tapi harus diingat juga, kalaupun kita berada di legislatif saja misalnya, kan tidak serta-merta semua 100% kebijakan dari presiden dan menteri-menterinya itu pasti kita kontra. Nah, itu kan jadi tidak masuk akal ya. Kemarin juga waktu 10 tahun di dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saya rasa hanya hal-hal yang betul-betul krusial dan kita rasa memang masyarakat tidak berkenan dengan keputusan-keputusan Presiden SBY dan kabinetnya, lalu kita menjadi bagian dari penyaluran aspirasi tersebut. Jadi, tapi kan kalau enggak pemerintahan sulit untuk berjalan ya, kalau selalu kita kontra. Dan ini tentunya ke depan akan kita terapkan, dan saya meyakini kok partainya Bung Saleh Daulay juga, walaupun yang sudah pasti lah ya berada di dalam kabinet, kalau ada kebijakan secara keseluruhan yang rasa-rasanya mencederai hati rakyat juga pasti di legislatif akan bersuara. Oke. Ya, itu tadi para sobat-sobat, perbincangan menarik ya. Emmanuel Ebenezer dengan Chico. Bahkan ada rada ngecengin sih kalau Bung Noel ini ngucap ya jangan nanti gabung dalam pemerintah cuma untuk ngintelin aja. Iya, ngeri-ngeri juga sih ya kalau begitu ya. Atau bisa jadi, bisa salah. Ya tapi Bang Noel tadi ngungkap ya, jika kalau nanti di pemerintahan Prabowo benar-benar PDIP masuk ya, ya beliau juga nerima, tapi hanya sedikit tanda tanya. Oh kok bisa ya, maksudnya PDIP bisa masuk ya. Mungkin itu rasa legowo dari Prabowo ya, menginginkan segala elemen masyarakat bergabung untuk mencapai tujuan Indonesia Emas. Tapi menurut Noel, itu kan PDIP sepertinya sudah terbiasa lah berada di luar pemerintahan. Udah kuat PDIP ini. 10 tahun ini kan PDIP juga sudah mengelola pemerintahan ini ya. Enggak 10 tahun full sih sebenarnya. Hanya 9 tahun lah menyisakan menteri-menterinya yang ada. Di situ ada benturan antara Pak Jokowi dengan PDIP sehingga mengakibatkan kerasnya pertarungan kemarin di Pilpres, bahkan tuduhan-tuduhan yang belum tentu kebenarannya menurut gua sih ya. Ya, bagaimana menurut pendapat kalian nih sobat-sobat? Gibran, Lugowo, PDIP masuk. Ya, tinggal PDIP-nya bagaimana? Apakah masih tidak menerima dengan adanya Gibran atau bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.